Perkenalkan, nama saya Fatih Kurniawan dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM B4002408182. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus dan saran dari kasus tersebut terkait sistem informasi manajemen dari kasus yang sudah saya dapat sebelumnya. Untuk pembahasannya, mari kita bahas. Oke, di sini saya akan membawakan sebuah kasus terkait sistem informasi manajemen dengan tema financial technology atau yang disebut dengan fintech yang sebelumnya sudah saya dapatkan melalui tempo.co dengan judul mahasiswa IPB University yang tersirat hijau. Kasus ini membahas tentang ratusan mahasiswa IPB University yang terjerat pinjol hingga mereka didatangi oleh penagih utang. Adapun untuk besaran pinjaman yang tertunggak itu berkisar antara 3 juta sampai 13 juta rupiah. Untuk secara kronologisnya sendiri, para mahasiswa tersebut tertarik bergabung dengan penjualan online yang dipromosikan oleh kakak tingkat mereka. Mereka pun diminta untuk investasi ke usaha tersebut dengan iming-iming keuntungan sebesar 10% per bulan serta alternatif untuk meminjam modal ke pinjol. Kasus mahasiswa IPB University yang terjerat pinjol tersebut menggugah perhatian dan keprihatinan kita mengenai pentingnya peran sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM dalam pengelolaan data, transaksi, keuangan, dan pemberian layanan yang aman di dunia digital. Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam pinjol ilegal. Di antaranya, untuk yang pertama, kurangnya keamanan data. Pinjol ilegal dapat mencuri data pribadi mahasiswa, sehingga memerlukan pengamanan data yang lebih ketat. Yang kedua, kurangnya autentikasi dan verifikasi data. Pinjol ilegal tidak memverifikasi identitas data peminjam, sehingga membuat transaksi menjadi tidak aman. Yang ketiga, sistem pengawasannya yang sangat lemah. Tidak ada pengawasan efektif terhadap transaksi peminjaman. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Yang keempat, adanya ketergantungan terhadap teknologi. Mahasiswa terlalu mengandalkan teknologi tanpa memahami resiko yang akan dialaminya. Yang terakhir, adanya kurangnya transparansi keuangan terkait bunga dan sebagainya. Pinjol ilegal tidak transparan tentang bunga dan syarat peminjaman, sehingga memungkinkan peminjam dapat tertipu atau terjebak dengan bermacam persyaratannya. Adapun untuk dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, diantaranya adalah yang pertama, dapat merusak citra, nama baik, dan reputasi universitas. Kasus pinjol ilegal ini bisa merusak reputasi IPB University. Kedua, besarnya resiko keamanan data atau resiko data pribadi tersebar. Data-data pribadi mahasiswa rentan dicuri dan disalahgunakan. Yang ketiga, berdampak bagi finansial keuangan mahasiswa. Mahasiswa terjerat utang dari pinjol yang kemungkinan besar tidak bisa terbayarkan. Yang terakhir, adanya ketergantungan pada pinjaman yang membuat mahasiswa tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik. Mahasiswa akan kehilangan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keuangan. Dari kasus tersebut, ada beberapa saran yang menurut saya sangat relevan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian resiko. Yang kedua, memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan atau menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi keuangan transparan yang kompleks agar keuangan lebih terkontrol. Yang terakhir, penggunaan sistem manajemen. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan antara lain, pertama, Universitas IPB harus mengembangkan sistem pengawasan dan pengembangan resiko. Yang kedua, pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pinjol. Yang ketiga, mahasiswa harus bijak dalam mengelola keuangan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan dan aman. Sekian video presentasi dari saya mengenai kasus dan saran terkait mahasiswa IPB University yang terjerat pinjol. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.